5 komposisi sederhana yang sering kita gunakan ketika kita melaksanakan foto, baik itu wedding maupun prewedding ataupun foto-foto yang lain. Komposisi apa saja itu? Simak video berikut sampai selesai. Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman, semoga kita semua sehat, tetap semangat serta selalu dalam lindungannya, amin. Dalam video kali ini kita akan ngobrol santai tentang fotografi, khususnya yaitu komposisi, baik itu komposisi untuk fotografi umum maupun lebih khususnya yaitu untuk wedding fotografi. Sebetulnya komposisi itu apa sih? Saya yakin teman-teman pasti familiar dengan kata-kata komposisi. Pasti akan sangat berbeda-beda dalam mendefinisikan tentang komposisi. Dulu pernah ikut sebuah workshop, si pembicara bertanya tentang apa itu komposisi. Iya, sempat bingung juga sih apa sih definisi. Mungkin kita semua tahu komposisi itu ini, tapi ketika ditanya secara detail dan mendefinisikannya komposisi itu apa, itu mungkin nggak semua kita bisa menjelaskan secara detail dan secara terperinci. Bagi saya komposisi itu adalah cara kita meletakkan point of interest atau subjek ataupun objek ke dalam sebuah image ataupun pada sebuah foto, itu bisa membuat point of interest itu lebih menonjol jika dibandingkan dengan yang lain, tidak terganggu dengan elemen-elemen yang lain. Selain itu, komposisi itu juga bisa diartikan bagaimana kita memahami dari karakter-karakter objek ataupun elemen-elemen yang ada di dalam foto. Jadi setiap elemen, setiap objek, setiap warna itu mempunyai karakter-karakter tersendiri, baik itu karakter sebagai pengganggu ataupun pendistract dari pandangan kita, ataupun malah itu membuat sebagai penguat dari foto. Yang pastinya kita harus memahami karakter dari objek-objek ataupun dari benda-benda yang ada di sekitaran point of interest kita, agar point of interest kita ini tidak terganggu dari karakter-karakter objek di sekitaran point of interest. Jadi pada intinya komposisi yaitu bagaimana kita membuat sebuah keselarasan dari elemen-elemen yang ada di sekitaran point of interest kita, agar elemen-elemen ini itu bisa saling mendukung ataupun bisa saling menguatkan dari point of interest kita, sehingga point of interest kita itu bisa terlihat lebih menonjol, terlihat lebih menarik, dan yang pastinya mata itu tidak terdistract oleh objek yang lain. Jadi mata langsung tertuju kepada inilah objek utama ataupun point of interest. Bagi saya komposisi ini sangat memegang peranan penting ketika kita melakukan fotografi. Ketika kita menguasai dari komposisi, foto kita bisa terlihat lebih menarik, foto kita terlihat lebih hidup, pesan yang ingin kita sampaikan terhadap foto itu bisa tersampaikan kepada orang-orang yang melihat dari foto kita. Ada 5 komposisi sederhana yang membantu kita untuk memperkuat dari foto kita. Komposisi yang pertama yaitu rule of third. Saya yakin teman-teman pasti paham tentang rule of third, karena rule of third ini adalah komposisi yang sederhana namun sangat powerful sekali ketika kita bisa mengaplikasikannya dalam sebuah foto. Intinya rule of third itu yaitu kita membagi dari kotak foto ini ataupun image itu ke dalam 9 kotak. Jadi kita bagi 3 bagian, kiri kanan, kemudian yang atas bawah juga kita bagi 3 bagian. Jadi ada 9 kotak, di mana kita meletakkan point of interest kita ataupun objek utama kita berada di garis ataupun di titik pertemuannya itu, sehingga ketika kita meletakkan di sana itu mata itu pasti akan setelah menuju ke objek utama akan menjelajahi elemen-elemen yang ada di foto. Namun ketika sudah selesai menjelajah, maka akan ketarik lagi ke point of interest kita ini yang berada di sepertiga bagian. Namun ketika kita taruh di tengah, ya sudah, mata akan hanya tertuju di sini tanpa memperhatikan sekitarnya. Ketika kita taruh di sepertiga bagian, entah bagian kiri, bagian kanan, bagian atas ataupun bawah, foto itu bisa terkesan lebih dinamis. Rule of third ini sangat didukung oleh fitur dari kamera. Di kamera itu sudah disediakan oleh produsen kamera, yaitu
grid yang membagi dari 9 bagian ataupun sepertiga bagian seperti atas bawah, itu sangat memudahkan ataupun itu sangat membuat kita lebih mudah untuk membuat komposisi rule of third. Komposisi yang kedua yaitu simetri. Komposisi simetri ini kita membagi sebuah foto ataupun image itu ke dalam 2 bagian kiri ataupun bagian kanan. Jadi kita meletakkan objek utama kita atau point of interest kita berada di tengah-tengah. Jadi kiri kanannya ini membuat kesan yang sama antara kiri dan kanan. Komposisi yang ketiga yaitu framing. Mungkin ini juga komposisi yang sering dipakai oleh teman-teman dalam fotografi, khususnya wedding fotografi, di mana kita memasukkan foreground ke dalam sebuah foto kita, dan foreground ini kita gunakan sebagai framing, entah itu dedaunan, entah itu pohon, entah itu pintu, entah itu jendela, ataupun elemen-elemen yang berada di foreground itu kita gunakan sebagai framing yang akan mengarahkan ataupun akan lebih membuat point of interest kita lebih menonjol ataupun bisa terkesan lebih fokus ke objek utama kita yaitu point of interest kita, dikarenakan foreground ini ataupun framing yang akan kita buat ini out of focus. Jadi objek utama kita yang fokus itu akhirnya membuat mata langsung tertuju ke point of interest. Komposisi berikutnya yaitu leading line. Setiap kita di lokasi itu pasti ada elemen garis, baik itu elemen garis yang mendatar, elemen garis yang vertikal, ataupun malah elemen-elemen garis yang diagonal, disebabkan oleh perspektif, sehingga ketika kita manfaatkan elemen-elemen garis ini itu bisa mengarahkan mata kita untuk menuju ke point of interest kita. Tapi ya pastinya kita harus bisa meletakkan ataupun kita bisa menata elemen-elemen garis ini agar bisa membuat mata kita ataupun mata dari audien kita ataupun mata penikmat dari foto kita itu bisa langsung tertuju kepada point of interest kita ketika kita bisa memanfaatkan garis-garis tersebut. Namun ketika kita tidak bisa memanfaatkan garis-garis tersebut, ya pastinya bakalan foto itu malah rusak ataupun foto itu bisa mengacaukan dari point of interest kita. Jadi itulah pentingnya kita menguasai tentang komposisi. Komposisi yang terakhir yaitu fill the frame. Komposisi ini adalah komposisi yang menurut saya itu komposisi yang sangat menarik, karena komposisi fill the frame itu point of interest kita itu menjadi objek utama banget dari foto kita, karena foto ini yang dominannya yaitu dari point of interest kita. Jadi ketika kita menggunakan komposisi ini, apalagi dengan menggunakan lensa fix dengan bukaan lebar plus lensa tele, itu bisa membuat foto ini hanya terisi oleh point of interest kita, karena background kita buat menjadi blur ataupun background kita hilangkan ataupun kita pilih background yang berwarna putih ataupun warna tidak ada yang mengganggu dan yang ada hanya point of interest kita, itu akhirnya membuat image ketika menggunakan komposisi fill the frame itu point of interest kita itu bisa terlihat lebih kuat, bisa terlihat ya istilahnya mata sudah langsung tertuju di sana tanpa terganggu oleh elemen-elemen yang lain, karena fill the frame ini intinya ya point of interest kita yang berada di bagian terbesar dari image. Oke, sementara itu dulu 5 komposisi sederhana yang sering ada di dalam fotografi, khususnya di wedding fotografi. Jadi 5 komposisi yang sering digunakan oleh fotografer yaitu yang pertama yaitu rule of third, di mana kita bagi image itu ke dalam 9 bagian ataupun ke sepertiga bagian, kiri kanan atas bawah itu dibagi menjadi 3, dan objek utama ataupun point of interest kita letakkan di garis ataupun di titik dari pertemuan garis horizontal maupun vertikal. Itu yang bisa membuat foto terlihat lebih dinamis. Komposisi yang kedua yaitu simetri, dimana simetri ini kita bagi image itu menjadi 2 bagian, kiri dan kanan. Ketika kita menemukan sebuah tempat ataupun sebuah lokasi yang sekiranya itu kiri kanannya bisa bagus dan simetris, itu bisa membuat foto lebih menarik. Komposisi yang ketiga yaitu framing, dimana kita memasukkan foreground yaitu sebuah elemen-elemen ataupun sebuah katakanlah pohon, kemudian pintu, kemudian jendela ataupun apapun itu yang kita taruh di depan dari point of interest kita,
sehingga mata bisa langsung tertuju kepada point of interest kita. Komposisi yang keempat yaitu leading line, di mana elemen-elemen garis itu yang berada di sekitaran point of interest kita buat agar bisa mengarahkan garis-garis tersebut ke arah point of interest kita, sehingga mata bisa langsung tertuju ke point of interest kita. Dan komposisi yang terakhir yaitu fill the frame. Fill the frame ini biasanya sih ketika kita mendapatkan lokasi dari wedding ataupun foto kita tidak menarik ataupun kurang elegan, sehingga kita bikin saja foto itu blur ataupun foto itu bokeh, dan yang pastinya objek utama kita berada di sebagian besar dari foto ataupun tidak ada elemen yang mengganggu, sehingga point of interest kita bisa langsung tertuju di objek utama kita. Oke, sementara itu dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau teman-teman mau menyarankan video apa yang nantinya akan kita bikin, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya, terus berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.